Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan satu pekan yang lalu kita telah membahas bahwasannya Allah melarang kita melakukan kezaliman, terutama di bulan Muharram atau di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu, tetapi pembahasan ini kita fokuskan kepada orang-orang atau mengkisahkan orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang terzalimi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasannya perbuatan kezaliman itu adalah sebuah perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadirkan kisah-kisah ini, tujuannya adalah agar kita mengetahui betapa besarnya murkanya Allah kepada orang yang berbuat zalim, dan begitu betapa kasih sayangnya Allah terhadap orang-orang yang terzalimi. Bahkan orang itu adalah orang kafir. Ma'asyiral muslimin, mengambil kezaliman, contoh mengambil harta, jangankan banyak, cuma sedikit saja, entah itu dengan cara menipu, dengan cara korupsi, ya, tetapi balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akhada awalan nas wa fi riwayatin man iktata'a malam ri'in muslim bi ghairi haqqin laki Allah wa huwa alihi khadban." Barang siapa yang zalim, mengambil harta orang lain yang bukan haknya, mungkin itu dengan korupsi, mungkin itu dengan cara menipu ketika berdagang, atau mungkin dengan mengurangi takaran timbangan, yang jelas dia mengambil harta itu dengan zalim dari milik orang lain, maka Allah akan murka kepadanya ketika nanti dia berjumpa dengan hambanya di akhirat. Jadi kalau misalnya Allah itu sudah murka, lalu siapa yang akan menolong kita? Makanya kezaliman itu menyulut kemurkaan Allah. Kalau misalnya Allah ini murka di dunia ini, maka hancur leburlah dunia ini, bumi ini bergoncang, gunung-gunung menyemburkan isinya, lautan membuncah airnya, sehingga jadilah gelombang tsunami membanjiri bumi, lalu langit-langit itu runtuh. Itu kemurkaan Allah di dunia. Lalu bagaimana dengan kemurkaan Allah di akhirat? Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu orang-orang yang berbuat zalim sangat dekat sekali dengan laknatnya Allah, dengan kemurkaan Allah. Makanya di dalam surat ke-11, surat Hud, ya, di ayat yang ke-18, di ujung penghujung ayat itu Allah mengatakan, ala laknatullahi ala zalimin, laknat Allah sungguh dekat kepada orang-orang yang zalim. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita langsung masuk pada pembahasan kita. Kita akan segera contohkan beberapa kisah-kisah. Dan kisah ini kita usahakan ada atsarnya, ada riwayatnya. Baik dari kisah dalam Al-Quran maupun kisah yang disumber dari hadis,
atau mungkin kisah-kisah dari kalangan kitab dari para ulama. Ma'asyiral muslimin, dulu ketika di zaman kerajaan Abbasiyah, waktu itu khalifahnya Harun ar-Rasyid memenjarakan seorang ayah dan anaknya sekaligus. Lalu tidak hanya dipenjara, tapi kaki dan tangannya dirantai. Lalu kemudian sang anak itu bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, dulu kita ini mulia, di atas kemuliaan, kita dihormati orang, kita juga punya kekuasaan. Tetapi kenapa sekarang kita ini dipenjara, bahkan kaki dan tangan kita dirantai?" Lalu ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, ini adalah doa-doa orang-orang yang dulu pernah kita zalimi." Memang ma'asyiral muslimin, pelaku kezaliman itu merasa puas bila merasa bisa menguasai, bisa mengalahkan orang lain. Sehingga akhirnya apa? Mereka itu lupa. Mereka nyenyak dengan tidurnya, tidak sadar kalau orang-orang yang terzalimi itu sakit hatinya. Hatinya tidak tenang, begitu sakit sampai tidur pun tidak bisa. Sampai kemarin kisah di NTT, dokter UGD, dokter Ica yang sedang viral itu, meninggal karena depresi. Ketika menangani pasien yang digigit ular, sudah menerapkan SOP-nya. Kalau cuma digigit ular, selama kakinya itu mengeluh nyeri, bengkak, dan itu hanya bersifat lokal di daerah sekitar gigitan atau sekitar kaki, maka tidak perlu diberikan antivenom, anti bisa ular. Masalahnya tidak semua bisa ular itu cocok bagi tubuh manusia. Makanya biasanya itu sebelum disuntikkan itu harus dilakukan tes alergi. Kalau alergi yang tidak bisa diberikan. Nah ternyata dokter Ica ini dirundung atau dibully. Keluarganya pasien ini kan mentang-mentang punya jabatan, menunjukkan eksistensinya. Saya anggota DPRD, saya ini, awas kalau kamu sampai salah menangani. Padahal dokter Ica itu waktu itu sudah konsul ke ahlinya, ahli toksikologi. Akhirnya dokter Ica pun sakit, mengalami depresi. Karena apa? Hinaannya, provokasi itu begitu membekas di hatinya sehingga akhirnya dia mengalami kesedihan yang mendalam. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak bisa tidur, hatinya tidak tenang, akhirnya dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah ini adalah contoh. Mungkin bagi mereka yang memaki atau menzalimi orang lain, tidak pernah sadar. Ternyata orang yang menzalimi itu, walaupun dia itu orang kafir sekalipun, Allah tetap akan memberikan pertolongan kepadanya. Kisah berikutnya adalah tentang suami dari adiknya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini punya adik namanya Fatimah dan menikah dengan seorang sahabat yang bernama Said ibnu Zaid. Said ibnu Zaid ini termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin langsung masuk surga oleh Rasulullah. Sehingga mereka digolongkan ke dalam golongan al-asyaratul mubassiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Umar bin Khattab, Abu Bakar, ada Utsman, Ali, ya. Ada Abdurrahman bin Auf, terus kemudian Abu Ubaidah, termasuk diantaranya adalah Said ibnu Zaid. Said ibnu Zaid ini pernah suatu ketika berada di kebunnya, punya pohon kurma, punya kebun yang luas, dan di dalamnya ada sumurnya. Lalu datanglah seorang wanita. Dia datang sambil marah-marah mengatakan, "Hei, ini adalah kebunku, ini tanahku. Kamu tidak berhak untuk mengelolanya." Pokoknya wanita ini datang sampai ngeyel-ngeyel. Sehingga akhirnya perseteruan antara wanita dengan Said ibnu Zaid ini dihadirkan di hadapan khalifah yang waktu itu dijabat oleh Marwan bin Hakam.
Sehingga akhirnya Zaid bin Zaid ini berkata kepada Khalifah, wahai Khalifah Marwan, lihatlah, wanita ini sungguh melampaui batas. Dia mengaku kepadaku, ini adalah tanahnya. Dia datang kepadaku mengatakan pohon-pohon kurma ini adalah miliknya dan sumur-sumur itu adalah miliknya. Lalu kemudian Khalifah Marwan bin Hakam bertanya kepada wanita itu, apakah itu betul tanahmu? Apakah itu betul pohon kurmamu? Apakah itu betul sumurmu? Lalu wanita itu menjawab dengan mengucapkan sumpah-sumpah untuk meyakinkan pendapatnya. Karena Said bin Zaid ini begitu lembut hatinya, dia mengatakan kepada Khalifah Marwan bin Hakam sambil menangis, wahai Khalifah Marwan, saya ini adalah sahabat Nabi. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin aku mengambil pohon kurma, mengambil tanah dan mengambil sumur milik orang lain. Padahal di satu sisi aku adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, di hadapan khalifah, wanita ini tetap kekeh mengklaim dengan menyampaikan sumpah-sumpahnya, mengatakan bahwa itu semua adalah miliknya. Lalu Said ibnu Zaid ini pun mengatakan kepada khalifah, ya Khalifah Marwan, tidakkah engkau mendengar hadis Nabi SAW, manik tato'a sibron min ardin tawakalallah sabi'i tawakalallahu sabarahidud jaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, maka nanti pada hari kiamat sejengkal tanah tadi akan dikeruk sampai 7 lapis bumi dan akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat. Apakah kamu mendengar ini, wahai Marwan, hadis ini? Lalu bagaimana mungkin aku berani mengambil, padahal mengambil sejengkal tanah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan menangis Said ibnu Zaid mengatakan, baiklah, ambil tanah ini, ambil semua pohon kurma ini, dan ambillah sumur-sumur itu. Lalu kemudian Said ibnu Zaid pun berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'mi basaraha waqtul hafi mazra'atiha. Ya Allah, panjangkanlah umur wanita ini, butakanlah matanya, dan wafatkanlah di kebunnya. Lalu Allah segera tunaikan permintaan dari Said bin Zaid ini, dan betul wanita tadi dipanjangkan umurnya sampai menjadi nenek-nenek, dan ketika dia sudah menjadi tua dibutakanlah matanya, sehingga ketika dia berjalan dia tidak tahu di depannya itu ada sebuah sumur, sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam sumur itu, lalu Allah benamkan ke dalam bumi yang dia klaim sebagai miliknya. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian kisah berikutnya adalah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang meninggal begitu sadis, begitu kejam. Bayangkan ketika dia di rumah bersama istrinya membaca Al-Quran, dikepunglah dia dengan rombongan pasukan karena provokasi dari seorang laki-laki Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah, yang akhirnya dia diketahui memberontak kepada kaum muslimin. Waktu itu Utsman bin Affan dikepung dengan bala tentara yang begitu banyak, sehingga akhirnya Utsman pun terbunuh dengan sadis. Mereka mengepung, ada yang menginjak-injak Utsman, ada yang menusuk-nusukkan pedang ke jantungnya, ada yang menendang-nendang kepalanya, bahkan kondisinya sangat tragis. Melihat hal ini, mengetahui sahabatnya meninggal dunia dengan cara sadis, Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal sebagai seorang sahabat yang mustajab doanya karena pernah didoakan oleh Rasulullah, maka dia pun berdoa, ya Allah, hancurkanlah mereka semuanya yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Sehingga pada waktu itu di periode berikutnya ada sebuah peperangan di Basrah
yang dipimpin oleh Thalhah bin Zubair, seluruh pasukan yang ikut membunuh Utsman bin Affan sebanyak 600 orang, semuanya terbunuh di medan peperangan, terbayar lunas karena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada suatu ketika juga ada seorang nenek-nenek yang tinggal di sebuah perkebunan, tetapi dia tinggal di sebuah rumah gubuk yang reot, tetapi lokasi perkebunan itu mempunyai pemandangan yang bagus, view-nya bagus. Mungkin kalau daerah Mojokerto mungkin daerah Trawas atau mungkin Pacet. Lalu datanglah seorang raja yang begitu kagum dengan lokasi itu, akhirnya memerintahkan anak buahnya, bangunlah istana di sini untuk. Akhirnya dibikinlah istana di situ, berdiri dengan megah. Ketika sang raja memasuki istana itu, begitu dia melihat di depan ada sesuatu yang merusak pemandangan, yaitu gubuk reot wanita tua. Lalu akhirnya dia memerintahkan prajuritnya untuk meratakan tanah, menghancurkan gubuk itu. Begitu pulang di sore harinya, wanita tua itu pun kaget, gubuknya rata. Lalu dia marah-marah kepada prajurit, kenapa kau hancurkan gubukku? Ini adalah perintah raja, karena gubukmu menghalangi pemandangan yang kurang baik, menghalangi suasana indah istana ini, sehingga akhirnya diratakan dengan tanah. Lalu kemudian wanita itu pun menangis, mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, ana kuntu ghaibah fa aina ya kunta ya rabbal alamin. Ya Allah, aku tadi pergi, gubukku masih ada, sekarang sudah tidak ada. Lalu kemana engkau ya Rabb? Lalu kemudian tidak lama kemudian setelah wanita itu berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya, Allah turunkan gempa bumi, berguncanglah bumi itu, sehingga akhirnya apa? Menghancurkan seluruh istana dan seluruh manusia yang tinggal di situ semuanya mati. Inilah ma'asyiral muslimin kezaliman. Ya, Allah bayar cash. Dan kisah berikutnya disampaikan oleh Imam Az-Zahabi di dalam satu kitabnya yang berjudul Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Ada sekitar 200 dosa besar di situ disebutkan. Salah satunya adalah berbuat zalim. Di salah satu bab itu Imam Az-Zahabi menyampaikan kisah seorang laki-laki ajudan yang raja. Jadi dia itu menjadi ajudan sang raja. Karena merasa dekat dengan raja, merasa dekat dengan penguasa, akhirnya dia menjadi sombong, memandang rendah orang lain. Ya. Sehingga akhirnya apa? Suatu ketika dia berjalan di pantai, di kampung nelayan, lalu datanglah seorang nelayan baru turun dari perahunya, membawa seekor tuna, ikan tuna, lalu direbut paksa ikan itu, terjadi gumul, terjadi rebut-rebutan, sehingga akhirnya dia menendang nelayan tua itu, lalu dibawahlah ikan itu pulang. Lalu kemudian laki-laki nelayan tua itu pun menangis, akhirnya berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya agar diberikan keadilan. Qadarullah, dalam perjalanan pulang, ternyata ikan tadi sempat hidup dan menggigit sang ajudan raja ini di jempol tangannya. Begitu itu langsung dilepaskan begitu. Setelah itu dibawa pulang, ikan itu dimasak, lalu dia merasakan menikmati betapa nikmatnya ikan tuna. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, ketika sudah menjelang malam, dia merasakan cenut-cenut sakit di jempol tangannya. Dia merasa nyeri hebat sampai meraung-raung kesakitan. Besok harinya lukanya itu sudah menyebar hingga sampai ruas tangan ini. Dibawa ke tabib. Ini mengandung racun, sudah infeksi. Harus segera diamputasi. Akhirnya dipenggalah di pergelangan tangannya ini. Setelah dipenggal tangannya, ternyata tidak sembuh, malah merambat ke lengannya. Sehingga akhirnya 3 hari kemudian diambillah dari sikutnya sini. Akhirnya setelah diambil lagi, dipotong lagi, diamputasi lagi, ternyata beberapa hari lagi tidak sembuh, malah merembet sampai lengannya.
Akhirnya didatanglah seorang tabib, dirujuk ya ke orang yang lebih ahli, dan ternyata tabibnya dia adalah tabib seorang laki-laki yang soleh. Sehingga akhirnya tabib itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat zalim kepada orang lain? Lalu dia teringat, aku seminggu yang lalu mengambil paksa ikan tangkapan nelayan karena aku tergiur betapa nikmatnya ikan tuna itu. Kalau begitu datanglah kepadanya, minta maaflah, minta ridhonya dari ikan yang kamu makan. Sehingga akhirnya laki-laki ajudan raja ini datang ke hadapan mencari-cari laki-laki nelayan itu. Lalu bertemulah dia. Pak, jenengan apakah masih ingat saya? Oh, saya sudah. Siapa kamu? Saya kok tidak ingat. Seminggu yang lalu saya pernah merebut paksa ikan dari jenengan. Setelah itu saya bawa pulang, akhirnya jari jempol saya ini sempat digigit oleh ikan itu, sehingga akhirnya itu infeksi. Infeksi akhirnya dipotong sampai pangkal tangan saya ini. Lalu setelah itu infeksi menyebar lagi sampai sikut. Dan ini lagi infeksi, Pak. Harus diambil lagi sampai di lengan sini, Pak. Aku minta maaf atas semua kesalahanku, mohon maafkanlah aku. Ridhoilah aku, dan aku minta kehalalan dari ikan itu. Lalu akhirnya sang nelayan itu pun dengan lapang hati memaafkan kesalahan dari si ajudan raja. Lalu timbul keajaiban di daerah dekat sikut ini yang sudah meradang kehitaman tadi. Begitu dia mendapatkan maafnya, lukanya langsung cepat sembuh dan mengering. Dan akhirnya pemaasra muslimin, inilah buah kezaliman. Buah kezaliman yang dilakukan kepada manusia. Oleh karena itu, janganlah pernah kita ini pernah berbuat zalim kepada manusia. Di dalam Al-Ma'sul Asma'ul Husna, ada salah satu nama awal yang namanya Al-Jabbar. Al-Jabbar itu adalah Allah yang memperbaiki kondisi hambanya. Jadi kalau hamba itu sakit, akan diperbaiki kondisinya. Makanya kalau dokter itu, Pak, kalau menangani pasien patah tulang, dipasang gips, itu hanya meluruskan posisi tulangnya aja. Lalu Allah Al-Jabbar, Allah yang memperbaiki kondisi hambanya, akan menurunkan kalus. Kalus itu kayak semen yang muncul, yang tumbuh di antara tulang itu, sehingga akhirnya tulangnya nyambung. Termasuk juga kalau kita ini sakit, sebenarnya kata teman saya yang dokter itu, kalau kita sakit ringan, itu jangan cepat-cepat minum obat, karena tubuh kita itu mampu melakukan recovery atau penyembuhan sendiri. Nah, Allah itu juga begitu. Ketika ada hambanya yang sakit, akan Al-Jabbar, diperbaiki kondisi. Termasuk orang-orang yang sedih karena dizalimi orang. Salah satu hiburannya Allah yang berikan kepada orang yang dizalimi adalah dia nampakkan penderitaan orang yang menzalimi. Jadi salah satu cara Allah menghibur hati orang yang terzalimi karena kesedihannya, ditampakkan oleh Allah bagaimana balasannya itu muncul. Makanya kalau ada orang yang zalim kepada kita, lalu kita melihat orang itu mendapatkan balasan dari perbuatan zalimnya kepada kita menjadi terhibur. Begitulah Allah tampakkan. Makanya ma'asyiral muslimin, di dalam surat Ibrahim ayat 42, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala tahsabanallaha ghafilan amma yamaluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin takasyu fihil absyar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terbelalak, yaitu hari kiamat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah ya, seperti Hajjaj bin Yusuf, seorang raja yang sampai membunuh rakyatnya sampai ribuan nyawa. Ada juga kisah-kisah yang lainnya yang menceritakan bagaimana kezaliman ya, berbalas dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kondisi keadaan kita yang terbatas oleh waktu, maka kita cukupkan pembahasan itu pada kesempatan di pagi hari ini. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari mengenai kisah ini,
menjaga kita, jangan sampai menzalimi orang lain. Jangan sampai kita ini tidak sadar menzalimi orang lain. Karena orang yang berbuat zalim itu tidak tahu kelak bagaimana balasan itu. Yang pasti zalim itu adalah hutang yang pasti akan dibayar sebelum orang itu meninggal dunia. Bahkan nanti di akhirat dia pun mendapatkan balasan dari kezaliman yang dia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.